Seorang wanita sedang bersiap untuk menikah dengan suaminya ketika tiba-tiba seorang pelayan berlari menghampirinya dan mengatakan bahwa calon suaminya telah meninggalkan pernikahan dan melarikan diri. Wanita itu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia segera berlari keluar untuk mencarinya. Tetapi begitu keluar dari gerbang, ia melihat suaminya melintas di depannya dengan sepeda motor. Pria itu pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, saudari wanita itu juga keluar dan mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa jika pria itu kembali, ia sendiri yang akan memaksanya meminta maaf. Namun, beberapa waktu kemudian mereka menerima kabar bahwa pria tersebut telah meninggal dunia dalam sebuah operasi polisi khusus. Satu-satunya hal yang sedikit menghibur wanita itu adalah kenyataan bahwa ia sedang mengandung anak pria tersebut. Sejak saat itu, anak itu menjadi satu-satunya harapan dalam hidupnya. Waktu terus berlalu, dan tanpa terasa bertahun-tahun telah lewat. Putri mereka ternyata sejak lahir menderita penyakit serius yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, sehingga ia sering harus dirawat di rumah sakit. Suatu hari, wanita itu mengetahui bahwa sebuah perusahaan telah mengembangkan obat khusus untuk penyakit tersebut. CEO perusahaan itu juga akan datang untuk mengunjungi rumah sakit. Jika CEO itu bersedia berinvestasi, mungkin akan ada harapan untuk pengobatan putrinya. Saat itu, seorang pria dengan wajah tertutup masker berjalan melewatinya. Dari cara pria itu berjalan, wanita tersebut merasa seolah-olah suaminya telah kembali. Dengan penuh harapan, ia berlari menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Namun, ketika pria itu melepas maskernya, wajahnya sama sekali tidak mirip dengan suaminya. Wanita itu segera meminta maaf dan berkata bahwa ia telah mengira pria tersebut adalah orang lain. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, pria itu berbalik dan masuk ke dalam lift. Beberapa saat kemudian, direktur rumah sakit memanggil wanita itu ke kantornya. Ketika sampai di sana, ia terkejut melihat pria yang sama berada di dalam ruangan. Saat itulah ia mengetahui bahwa pria tersebut adalah CEO dari perusahaan obat itu. Direktur meminta wanita itu untuk mengajak CEO tersebut berkeliling rumah sakit dan membicarakan kemungkinan investasi. Wanita itu mengira tugas tersebut akan sangat sulit. Namun, bahkan sebelum ia sempat menjelaskan fasilitas rumah sakit dengan baik, CEO itu sendiri sudah mengatakan bahwa ia bersedia berinvestasi. Sebelum wanita itu sempat memahami apa yang sedang terjadi, putrinya berlari keluar dari bangsal. Gadis kecil itu berkata bahwa ia sangat merindukan kakeknya dan ingin meneleponnya. Anak itu kemudian menggunakan ponsel ibunya dan tanpa sengaja menekan nomor ayahnya. Pada saat yang sama, ponsel pria tersebut tiba-tiba berbunyi. Wanita itu dengan gugup memperhatikannya saat pria itu mengangkat telepon. Namun ternyata, pria itu sedang menerima panggilan penting yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kemudian pergi menjauh untuk menjawabnya. Sementara itu, panggilan ke nomor suaminya tetap tidak tersambung. Wanita itu sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang tidak ia kenali sebenarnya adalah suaminya sendiri. Bertahun-tahun sebelumnya, dalam sebuah misi, wajah pria tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan para penjahat. Karena keluarganya berada dalam bahaya, atasannya memberinya dua pilihan. Pilihan pertama adalah bersembunyi bersama keluarganya di suatu tempat dan menjalani sisa hidup dengan identitas baru. Pilihan kedua adalah berpura-pura meninggal, menjalani operasi plastik lalu menjadi agen penyamaran untuk menyusup ke organisasi kriminal tersebut dan mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan mereka. Pria itu tidak ingin keluarganya menghabiskan seluruh hidup dengan terus bersembunyi dari para penjahat. Karena itu, tanpa ragu, ia memilih jalan kedua. Setelah menjalani operasi plastik, ia sering diam-diam ingin melihat istrinya. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Karena itu, ia meminta rekan-rekannya untuk menjaga dan melindungi istrinya. Kini, setelah bertahun-tahun, ia akhirnya berdiri tepat di depan istrinya. Namun, ia masih harus berpura-pura seolah-olah tidak mengenalnya. Di dalam lift, pria itu mengeluarkan sebuah jimat dari sakunya. Jimat yang dulu diberikan istrinya kepadanya. Tetapi tiba-tiba, sang istri melihat jimat tersebut dan langsung berlari mengejarnya. Hanya ada satu pertanyaan di dalam pikirannya. Apakah pria itu benar-benar suamiku? Namun, ketika pintu lift terbuka, ia melihat bahwa benda yang berada di tangan pria itu ternyata hanyalah sebuah pemantik api. Hati wanita itu kembali hancur. Ia pun mengira bahwa sekali lagi, dirinya telah salah mengenali suaminya.